Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pembangkit gelombang segitiga. Jadi pembangkit gelombang segitiga itu terdiri dari dua rangkaian, ya. Jadi rangkaian pertama itu adalah rangkaian integrator, ya, rangkaian integrator atau sering disebut juga ramp generator, ya, ramp generator. Jadi feedbacknya adalah sebuah kapasitor, ya kan? Feedbacknya ini adalah sebuah kapasitor. Ini kemudian di sini ada R, ya. Terus kemudian di sini ada VI. Oke. Jadi ini R atau RI itu. Kemudian di sini C, ini umpan balik negatif. Kemudian bagian non-inverting input di ground, ya. Jadi kalau di sini misalkan V01 gitu misalkan, ya, nanti ada rangkaian lagi di depannya, saya kasih V01. Maka dengan kalau kita analisa rangkaian ini, ya, kalau misalkan ini diferensial potensial, itu mendekati 0, ya, di sini ED itu mendekati 0 gitu, maka titik ini di sini, ya, maka kalau titik ini saya kasih label A gitu, ya, di dot ini, itu dengan asumsi bahwa diferensial potensial itu mendekati 0, maka VA itu juga sama dengan 0 gitu. Artinya VA itu juga ground, ya, ground. Sehingga kan ada arus, ya kan, ada arus yang mengalir di situ, ada arus mengalir, ya, di sana, ya kan, ada arus mengalir dari VI ke sini. Sehingga kalau ini I gitu, ini I itu, maka I itu sama dengan VI per RI, ya. Dan arus ini kan kemudian karena impedansi input op amp itu tak berubah, maka arus itu naik gini, ya, ke kapasitor, terus kemudian ke sini, ya. Kemudian sehingga di sini ada VC, ya kan, yang ini berarti sini plus, sini minus, ya, sehingga tampak V01 itu adalah min VC kan gitu, ya. Jadi sehingga maka V01 itu sama dengan min VC. Jadi kalau nilai VC jika diketahui arusnya gitu, maka dia sama dengan apa? I seper C kali waktu. Nilai tegangan itu adalah nilai arus yang lewat dibagi nilai besarnya kapasitor dan berapa lama dia arus itu mengalir. Semakin lama semakin banyak, semakin besar tegangannya kan gitu, ya. Oke, berarti
I-nya saya ganti sehingga min ya VI dibagi RI, ini adalah I ya, kalikan 1/C, berarti RIC kali T ini ya. Oke, ini V01 ya, V01. Berarti kalau kita mau cari berapa kecepatannya tegangan ya, berapa kecepatan tegangan terhadap satu satuan waktu, maka bisa kita cari V01 per T gitu, itu sama dengan min VI per RI kali C gitu. RI kali C ya. Jadi kalau digambarkan bagaimana? Jadi kalau saya punya tegangan terhadap waktu gitu, kalau saya punya gini, kalau ini fungsi waktu, kemudian ini tegangan ya, kemudian ya saya ngambil contoh misalkan RI-nya itu sama dengan berapa? 100K misalkan. 100K. Kemudian VI-nya itu berapa? 1 volt. Ya, 1 volt. Kemudian C-nya adalah 0,1 microfarad. Ya. Nah, sehingga V01 dalam satu satuan waktu itu ini kan apa berarti VI dibagi RI kali C T. Kemudian kalau ini kita ganti minus 1 dibagi R-nya 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 dikalikan 0,1 mikro berarti 10 pangkat minus 7 ya, 0,1 mikro ya. Dari sini berarti berapa nilainya? Minus 1 dibagi 10 pangkat minus 2. 1 kali 10 pangkat minus 2 itu apa? Sama dengan minus 100 ya, volt per sekon ya, V01 itu volt per sekon. Nah, berarti ini bisa kita gambarkan karena minus ya kan, karena minus maka gambarnya adalah begini ya, minus lah ya. Sehingga ketika T-nya T-nya sama dengan 1 mili, misalkan ketika T-nya misalkan di sini sama dengan 1 milisekon gitu ya, maka berapa nilainya ini?
ya 1 milisekon kali 100, ya berarti 0,1 volt minus 0,1 volt gitu. Dan seterusnya. Waktunya makin lama ya nanti akan berapa? Akan min V saturasi, ya enggak? Jadi kalau lama ini ya dia akan min V saturasi, ya kan? Akan min V saturasi. Ini min V saturasi gitu lama-lama, ya. Sehingga kita bisa cari, kalau kita ingin tahu berapa T-nya saat dia min V saturasi, ya, dengan gampang kita cari dengan rumus ini, ya kan? VO-nya ini nanti saturasi gitu. Kalau supply-nya sudah ditentukan 12 volt, maka ini dimasukkan saja 11 volt atau 10 volt gitu. Nah, terus dicari T-nya. Ya. Oke. Saya lanjutkan dengan, jadi artinya apa? Dengan rumus ini tampak bahwa ketika VI-nya positif, maka dia apa istilahnya ini? Slope-nya ini miring ke bawah, atau apa istilahnya, ramp down. Ketika VI-nya positif, dia jadi ramp up. Ketika dia nanti di atas, inputnya dibikin negatif, maka dia jadi ramp down. Begitu ini diganti lagi positif jadi ramp up gitu. Sehingga kalau itu inputnya diatur positif negatif, dia akan jadi gelombang segitiga. Oke, sekarang bagaimana rangkaian ini kemudian jadi pembangkit gelombang segitiga. Berarti RAM tadi itu berarti rangkaian RAM tadi itu, ya, gini. Ini RAM, ya, atau integrator. Kemudian ini di-ground-kan. Berarti ini minus, positif. VI-nya ini nanti diambil dari output dari komparator dengan histeresis. Ini ada R, ya. Kemudian masuk ke kapasitor. Saya swap yang ini bagian positifnya, tadi ya. Yang ini bagian negatifnya. Karena dia komparator dengan histeresis, maka dia umpan balik positif. Gini, ya. Dan biasanya ini nilainya, kalau ini RI, ini C feedback, kemudian ini R, ini NR biasanya, ya. Oke. Kemudian yang ini di ground-kan. Ingat, karena ini komparator dengan histeresis, maka outputnya kan positif saturasi, negatif saturasi, positif saturasi, negatif saturasi, kan gitu. Dan ini kemudian diumpankan ke inputnya sana. Nah, sini. Diumpankan ke sini. Ya. Jadi outputnya ini diumpankan ke sini. Jadi kalau ini positif saturasi, maka dia ketika ini VO ini, ya, kalau tadi ini V01, ini V02. Ketika V01-nya itu positif saturasi gitu, ya. Ketika ini misalkan saya gambarkan di sini, ketika ini positif saturasi, maka dia ramp down. Dia ramp down gini. Ya, ketika V02-nya positif saturasi, maka dia begini. Ketika balik lagi,
negatif saturasi maka dia begini dan seterusnya, maka jadilah pembangkit gelombang segitiga ya gitu lah. Kapan dia transisi dari positif saturasi ke negatif saturasi, kapan dia lah ya kan. Jadi mungkin bisa diingat ini karakteristik dari non inverting komparator dengan histeresis. Masih ingat karakteristiknya? Saya gambarkan di sini karakteristiknya ya kan gini ya. Ini penting untuk difahami karakteristik ini. Ini VI, ini VO. Ya, kemudian yang ini VUT, ya, VUT. Yang ini VLT. Ya. Berarti nanti ketika VO sama dengan positif saturasi, ini ya, ini tuh positif saturasi plus V1. Kemudian yang bawah ini adalah min V1 ya, min V1. Jadi ketika VO sama dengan positif saturasi, itu saya kasih masih ingat dulu arahnya ke sana kan. Itu artinya VI itu di-compare dengan VLT gitu. Ya, jadi arahnya ke sana, ingat VI itu di-compare dengan VLT. Ketika VI-nya itu di-compare dengan VLT, jadi ke sana masih lebih besar dari VLT, maka dia tetap plus V saturasi. Ketika VI itu sama dengan VLT, maka output akan transisi dari plus V1 ke min V1. Ini transisinya ke bawah gini ya. Kemudian ketika dia min V saturasi, maka di-compare terhadap VUT. Selama VI itu lebih besar VUT, maka dia tetap min V1. Begitu dia sama dengan, maka dia sama dengan VI sama dengan VUT, maka dia transisi ke sana dari min V1 ke plus V1. Ya. Yang ini adalah daerah histeresis. Ini harus diingat ini. Ya, ini harus diingat. Kalau Anda tidak hafal karakteristiknya ini, memahami rangkaian ini bingung ya. Jadi gitu. Nah, ini kan dia bergerak nih, turun nih. Bergerak turun. Seret ya. Tapi kan selama ini dia selama ini kan dia plus V1 ini kan. Plus V1 dia. Selama plus V1, maka ini input ini sinyal segitiga ini, RAM ini akan di-compare dengan VLT gitu. Begitu dia di sini sama dengan VLT, maka dia transisi dari ini ke min V1 gitu. Ke min V1. Min V1 bergerak kan sinyalnya kan? Ya. Lama-lama ini kan naik nih, jadi RAM positif ya. Begitu dia sama dengan VUT di sini. Jadi kalau saya gambarkan ini batasnya ini adalah VUT. Nah, ini VUT. Oke, sinyalnya agak saya naikkan supaya supaya bisa dipahami ya, supaya tidak nempel begitu. Jadi sinyalnya saya naikkan. Nah gini. Kemudian salib sumbunya saya panjangkan. Ya, ini kan. Sehingga sinyalnya itu sini, di sini dia sama dengan ini, transisi dia dari negatif ke positif gitu. Ya. Terus di sini ketika dia positif, maka dia seiring berjalannya waktu ya kan, fungsi T kan, maka dia jadi ramp down gitu, tapi dia di-compare dengan VLT gitu. Sehingga ketika dia sama dengan VLT, maka dia transisi. Nah, demikian ya.
Ya, bisa dipahami ya. Sehingga eh, ya jadi remnya tadi rumusnya itu apa? V sama dengan minus VI per RC kali T ya. Oke. Ya, jadi kita bisa cari ini misalkan berapa. Oke, kalau kita lihat ini satu periodenya kan ini nih. Ya, satu periodenya kan ini. Berarti kita bisa cari ini. Taruhlah ini TA, kemudian ini penuh, TB, ini turun separuh begini ya, ini TC, gini, saya naikkan dikit. Nah, ini TC gitu, sehingga satu periode itu T itu nanti sama dengan TA ditambah TB ditambah TC gitu. Ya. Kemudian apa itu TA-nya? Jadi TA-nya kalau kita cari apa TA itu? TA itu kan berarti apa? Kita cari dari rumus rem itu. Jadi V ya, V yang ini tadi apa, V01 lah ya, V01 ya, apa tadi fungsi T gini ya, itu sama dengan VI kali RIC kali T gitu kan. Jadi ketika apa namanya, waktunya sampai di sini itu nilai V01-nya kan berarti ini ya, VLT ya enggak? Ketika ini sampai di sini kan VLT. Ya. Oke, berarti di saat TA, jadi waktunya berjalan ini, begitu sampai pada TA, maka V01 itu sama dengan VLT. Gitu. Ya. VLT sama dengan VI-nya apa? VI-nya plus V1 kan? Ini. VI-nya ini kan? Plus V1, ya enggak? Berarti VI-nya ini adalah plus V1 R RI kali C kali T gitu. T-nya berarti TA. Ya kan? TA. Masih ingat? Coba dicek di apa namanya, materi ketika membahas apa non inverting comparator dengan histeresis, maka nilai VLT itu adalah min V saturasi per N. Ya kan? Coba dicek lagi V saturasi per N. N itu adalah rasio antara R dan NR seperti gambar yang di atas. Gitu. Sama dengan apa, min V1 ya. Kan ada minnya nih, ada minnya, ada invertnya ya, karena dia miring ke bawah, sehingga min kali plus, sehingga dia min misal dibagi RI C kali TA gitu, TA ya, sehingga TA kan bisa dicari ya enggak, apa berarti ya minus sama minus itu berarti bisa saya buang ya kan, sehingga TA itu sama dengan apa, RI C per N ya, ini kan TA ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kalau sekian ini TA separuh kan ini. Kalau ini adalah RIC per N, yang ini juga RIC per N, yang ini juga RIC per N, yang ini juga RIC per N, sehingga periodenya itu 4 kali. Ya kan? 4 kali ini bisa dicari kok.
TB plus TC gitu, tapi apa namanya, ayunannya ini kalau ini dari VLT ke VUT kan begitu, 2 RIC per N. Yang ini sampai sini saja gitu, sehingga RIC per N, sehingga total 4 kali RIC per N. Ini periodenya gitu ya, 4 RIC per N. Sehingga kalau mau hitung frekuensinya maka tinggal dibalik saja, N dibagi 4 RI kali C. Ini adalah frekuensinya ya, ini frekuensinya. Oke ya. Oke, baik, akan saya tunjukkan pembuktiannya dengan mensimulasikan rangkaian ya. Oke. Baik, ini adalah rangkaiannya ya. Ini adalah rangkaiannya. Ini saya ini bisa dihitung kan, kalau saya RI-nya adalah 1 kilo, CF-nya ini atau maaf, kapasitornya ini adalah 100 nano, kemudian ini R, ini NR, berarti 2 kalinya ya, bisa dihitung dengan rumus yang tadi. Kemudian ini saya simulasikan begini ya kan, tampak ini saat ini outputnya ini V02-nya itu sama dengan min V saturasi, maka remnya ini dia naik karena minus kan, rumusnya minus VI per RC kali T gitu ya. Kemudian ini makin waktunya nambah gitu, waktunya nambah, dia makin positif, makin naik gitu. Begitu dia tegangannya ini melebihi dari VUT ya kan, memiliki lebih dari VUT, maka dia komparator akan transisi dari min V-sat ke plus V-sat. Begitu ini plus V-sat, maka dia ramp down ya, ramp down dengan waktu berjalan, maka dia makin down, makin turun, dia akan lebih kecil sama dengan VLT. Begitu dia lebih kecil sama dengan VLT, maka komparator akan transisi dari plus V-sat ke min V-sat gitu. Sehingga min V-sat terus akan jadi, dan seterusnya akan naik turun begini ya. Itu, maka output dari gelombang segitiga ini yang biru ini ya. Oke, semoga bisa difahami. Terima kasih.